Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10 SMA Negeri 1 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Saya Naila Natasha Suartanti dari kelompok 3 kelas 10I SMA Negeri 1 Gresik. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang salah satu tradisi budaya kita yang unik, yaitu berokan. Kebetulan di sini kita sudah kedatangan narasumber istimewa yang paham mengenai berokan. Beliau yang akan berbagi cerita, sejarah, dan makna dari tradisi berokan. Sekarang kita langsung saja ke babak dalangnya yuk. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak Dalang? Selamat pagi juga Mbak Nela, alhamdulillah baik sekali. Gimana, apa kabar Mbak Nela? Baik? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya, bisa perkenalan diri dulu? Nama saya Sunara Pratama, alamat saya dari Kampung Seni Gegesi, Kecamatan Gegesi, Kabupaten Cirebon. Bisa kita langsung mulai saja pertanyaan mengenai berokan Pak? Silakan. Apa arti dan asal mula berokan dalam budaya masyarakat kita menurut pengalaman Pak Dalang Sunara? Berokan itu diambil dari kotak katik katuk yang artinya dipas-paskan supaya pas gitu loh. Jadi diambil dari kata kirata. Kirata itu kira-kira nyata. Jadi berokan itu adalah barokahan sebetulnya. Jadi sejarah berokan waktu dahulu kala sekitar abad 15 yaitu didirikan oleh Pangeran Walangsungsang, yaitu putranya Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang lebih dikenal itu Mbah Kuwu Sangkan atau Pangeran Cakrabuana, untuk keperluan media dakwah Islam, syiar. Jadi medianya pakai berokan, seni tradisi. Karena berokan tersebut adalah seni pesisiran, pesisir utara, maksudnya Cirebon, Indramayu, itu kurang lebihnya. Lalu bisakah Pak Dalang Sunara menceritakan sejarah berokan di daerah ini Pak? Sejarahnya, berokan tersebut ya tadi untuk penyebaran agama Islam, medianya pakai berokan, dan alhamdulillah secara berokan waktu di abad 15 sangat efektif sekali untuk media dakwah, karena para wali itu dakwanya khususnya Mbah Kuwu Sangkan dan juga Sunan Kalijaga untuk syiar dakwah agama Islam di Jawa itu, makanya budaya, seni budaya dan juga ada tradisi. Apa saja elemen atau simbol utama dalam berokan dan apa maknanya Pak? Simbol dari sebuah berokan memang itu mengandung filosofi. Karena dari fisik berokan tersebut, dari kepala, kita lihat dari kepala itu adalah kepala kan seperti singa mukanya juga kan. Dan juga ada sisiknya juga di sini kan. Karena ini memang binatang air kalau sejarahnya dulunya. Jadi dari singa itu melambangkan kekuatan. Singa adalah binatang buas yang ditakuti, atau dia bisa dinamakan raja hutan kan. Dan juga dari matanya juga itu kan dari kaca cermin. Itu filosofinya melambangkan kita itu harus selalu tebah palupi sebagai manusia, harus selalu introspeksi diri, janganlah suka mengoreksi orang lain sebelum kita koreksi diri pribadi kita sendiri. Itu dari mata. Ada juga dari ekornya. Ekornya kalau dulu itu loh Mbak Nela, dulu itu ekornya terbuat dari penjalin, kayu penjalin, dan itu yang lurus. Kalau lurus itu lempeng kan kata orang Cirebon, lempeng lambang kejujuran. Iya, jujur itu adalah lempeng. Lempeng temen kata orang sini kan, kata orang Gresik. Jadi lambang kejujuran, kita manusia harus selalu jujur. Harus selalu jujur sama siapa saja, walaupun sama diri kita, sama orang lain, pokoknya harus jujur lah.
Karena secara utama orang manusia hidup itu harus jujur. Kalau jujur nantinya selamat. Dan dari kata penjalin itu adalah menjalin tali silaturahmi. Ya itu, karena kita kan makhluk sosial kan. Iya, makhluk sosial harus sosialisasi sama sesama kan, sama manusia. Dan diambil dari simbolik badannya itu loh. Badannya kan dulu itu dari kulit domba, kulit kibas. Itu melambangkan ada bulunya kan, bulu kan melambangkan kehangatan. Jadi kesimpulannya itu dulu untuk syiar agama, kesimpulannya gini. Jadi di dalam Islam itu ada hablum minallah, hablum minannas, dan juga ada hablum minal alam. Di samping kita itu berhubungan baik dengan Allah, kita itu sebagai makhluk sosial, makhluk monodualis kan, kita juga harus menjadi makhluk sosial, harus hubungan sesama manusia, harus baik ya kan, harus ada toleransi, saling menghormati, saling menghargai itu. Dan juga satunya lagi itu hablum minal alam. Hablum minal alam itu kita harus baik juga berhubungan dengan alam, kita harus menjaga ekosistem alam. Kalau kita enggak menjaga ekosistem alam, merusak, ya nantinya rusak juga. Kita menjaga alam, alam juga pasti akan menjaga kita. Karena apa? Di dalam berokan itu adalah barokahan, ya kan, mengalap berkah dari Allah kan, itu kan. Iya, apabila kita menghargai sesama makhluk manusia juga, insya Allah dia itu pasti baik sama kita. Baik pun alam juga. Sok contohnya, kan banyak contohnya kan. Sekarang kan ada banyak bencana alam yang melanda setiap daerah, setiap pelosok desa. Itu karena manusia tersebut tidak bisa menjaga alam. Iya kan, jadi ekosistem itu nggak terjaga. Contohnya hutan-hutan digundulin, datangnya hujan. Itu hutan tidak bisa menampung air kan, airnya ke sini ke bawah ke desa-desa, terjadilah banjir dan juga longsor. Itu salah satunya. Jadi sebetulnya kita harus baik menjadi manusia, karena dari manusia itu adalah manusia itu manusia itu manunggaling rasa, ya kan, manunggaling rasa. Jadi saling menghargai. Misalkan kita sebagai manusia manunggaling rasa, kita itu dicubit masih merasa sakit, ya udah kita jangan mencubit orang lain, ya kan. Kita diomong nggak enak masih sakit hati, kita nggak usah ngomong nggak enak sama orang lain, yang baik-baik aja, yang enak aja. Itu kesimpulannya, simbolik tersebut gitu. Lalu, siapa saja yang biasanya berperan dalam pertunjukan berokan? Apakah ada aturan khusus mengenai siapa yang bisa memainkannya, Pak? Kalau dulu tadi untuk syiar yang jadi pemeran atau dalangnya itu Pangeran Cakrabuana dan juga Sunan Kalijaga juga. Itu dulu untuk syiar Islam, tapi sesudah Islam lestari di Nuswa Jawa ini, sekarang menjadi kesenian tradisi, kesenian rakyat, khususnya kesenian pesisiran utara, Cirebon, Indramayu itu. Jadi berokan menjadi kesenian, dan untuk pentas seni hiburan. Di samping hiburan juga di situ kan banyak ada simbol-simbol untuk tuntunan manusia tersebut. Jadi penontonnya tersebut itu mendapat berkat, kata orang dulu, orang sini mah, oli berkat mendapat keberkahan itu loh, itu. Lalu bagaimana perkembangan berokan dari dulu hingga sekarang? Apakah ada perubahan atau inovasi dalam pertunjukannya? Pasti kalau perubahan kita harus mengikuti zaman, karena memang kesenian budaya tradisi itu sebetulnya fleksibel, jadi mengikuti batas-batas, karena mengikuti tidak ada batasan yang namanya seni itu loh Mbak Nila. Jadi kita sesuaikan, misalkan ini loh khusus untuk pementasan klasik, misalkan klasik itu apa, pakem. Jadi untuk memang berokan itu dulu untuk acara ritual juga bisa. Ya memang untuk acara ritual, misalkan untuk ritual menyambut pesta panen, atau syukuran hajatan, atau membangun rumah, dan juga untuk kalau misalkan ada pagebluk, tolak bala, itu ritualnya. Karena di dalam berokan pementasan tersebut, sebelum mementaskan berokan itu ada sebuah kidung, yaitu kidung tentang doa keselamatan, ya. Jadi intinya doa selamat, meminta keselamatan kepada Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta, untuk keselamatan manusia dan alam ini. Itu tuh.
Apa tantangan terbesar dalam melestarikan tradisi berokan saat ini menurut Pak Galang Sunara? Tantangan terbesar sekarang yaitu di era digital sekarang memang sungguh sangat luar biasa sekali. Karena di era digital sekarang beda seperti dulu ya. Dulu itu kalau kita ingin nonton sesuatu apa aja tontonan, misalkan kita ingin menonton seni berokan dan adanya berokan yang dipentaskan sekarang itu adanya di misalkan ini di Palimanan. Ya mau nggak mau kita harus ke sana, baik pun jalan kaki ataupun pakai sepeda ontel atau gimana itu loh. Tapi sekarang kan lebih mudah lagi, mau nonton apa tinggal ketik klik ada semuanya. Nah itulah tantangannya jadi saya himbau kepada seluruh praktisi dalang berokan, jadi kita harus mengikuti zaman. Apakah bisa dimasukkan di digital juga, jadi untuk tontonan misalkan di YouTube kan, di YouTube atau di apa, di TikTok bisa kan. Jadi berokan kan ada kidungnya juga dan ada bahasa Jawanya juga kan, tanya jawab itu bisa diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Jadi seorang praktisi dalang berokan bisa bekerjasama dengan ahli IT. Nah iya kan, misalkan ada terjemahan pakai bahasa Indonesia, itu bisa dinikmati, bukan lagi dinikmati dari masyarakat lokal sini aja, tapi seluruh Nusantara bisa menikmati dan bisa mengerti kesenian berokan tersebut gitu. Lalu, apa tantangan terbesar dalam melestarikan tradisi berokan saat ini menurut Pak Galang Sunara? Ya tadi tantangannya di era digitalisasi tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi tantangannya memang sungguh sangat luar biasa sekali di era digital sekarang. Kalau nggak pinter-pinter praktisi dalang berokannya, ya udah nanti kesenian berokan bisa punah itu. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap berokan sekarang dibandingkan masa lalu? Respon masyarakat sekarang sebetulnya kangen juga sih masyarakat sekarang, karena memang sering kali kan tanya sama saya, apakah berokan itu masih ada? Masih, cuman hanya sebagian. Contohnya yang masih ada berokan yang ngamen itu di Desa Selangit, itu saya lihat sendiri dan saya videokan, dan saya juga ya Allah kok masih ada ini loh berokan, alhamdulillah. Nah itu yang saya mau, berokan itu tetap lestari di seluruh wilayah Cirebon Indramayu ini. Itu loh, sebetulnya kangen sekali masyarakat. Jadi sudah apa ya, sekarang di luar Selangit sudah nggak ada lagi, di Gresik sudah nggak melihat ada kesenian berokan pas, tapi di event-event ada sih, paling di event-event, tapi itu event kan nggak setiap hari, jadi misalnya satu tahun sekali itu, jadi sudah jarang. Masyarakat juga kangen sebetulnya sama berokan, apalagi dikemas secara modern, secara epik kan, biar estetiknya dapat. Wah kayaknya tontonan luar biasa loh, tontonan luar biasa berokan tuh gitu. Lalu apa harapan Pak Galang Sunara tentang masa depan berokan? Apa yang perlu dilakukan agar tradisi ini tetap hidup? Harapan saya terutama kepada generasi sekarang ya, generasi milenial, walaupun kita hidup di era modern ini, hidup di era digital, tapi tolong kepada generasi sekarang, generasi muda, generasi penerus, tolonglah cintailah budaya nenek moyang kita. Karena apa? Bukannya berokan saja, semua budaya nenek moyang kita, khususnya di Cirebon ya, karena budaya kita di Cirebon itu adalah budaya yang mendidik, bukan sekedar tontonan, tapi tontonan tersebut bisa dijadikan sebuah tuntunan dan menjadi sebuah tatanan untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia tersebut, di dalam kehidupannya, supaya bisa mengangkat harkat dan martabat manusia tersebut itu, Mbak Nela. Jadi sekali lagi saya mohon, harapan saya silakan anak muda lebih mencintai budaya lagi, dan juga pemerintahnya juga lebih perhatian lagi untuk budaya, karena memang itu satu sinergi kan antara masyarakat, seniman, dan juga pemerintah juga. Seniman sampai praktisi melestarikan, dan pemerintah juga harus mengasih ruang, pemerintah juga harus mengasih kesempatan dan harus memprogramkan budaya tersebut supaya budaya tersebut tidak bisa hilang dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi sekarang, dan generasi sekarang lebih mencintai budaya sendiri ketimbang budaya dari luar itu. Lalu
apakah berokan biasanya digelar di acara-acara tertentu saja atau ada waktu khusus untuk pertunjukannya, Pak? Enggak, jadi berokan itu digelar bebas sebetulnya. Kalau berokan bebas kapan saja, di mana saja. Dan tadi kalau untuk acara khusus ritual ya tadi, untuk acara ritual tolak bala, untuk acara menyambut pesta panen atau syukuran setelah pesta panen itu. Dan sekarang sih alhamdulillah juga di acara event-event juga dimasukkan kesenian berokan tersebut. Itu. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil serta pengetahuan juga ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku. Saya permisi terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa mau lagi. Pas kemarin kan. Gus, Age, ayo Gus.